Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mengajarkan mata kuliah teknologi informasi adalah pertemuan pertama. Adapun definisi mata kuliah teknologi informasi adalah mata kuliah ini mempelajari tentang pengenalan teknologi komputer meliputi sistem pengoperasian Microsoft Office. Adapun tujuan daripada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan teknologi informasi, perangkat lunak, perangkat keras, media penyimpanan, komunikasi dan jaring komputer, sistem informasi beserta keamanannya, serta etika dan dampak sosial daripada teknologi informasi tersebut. Menurut Kapra tahun 2004, mendefinisikan atau beri pengertian teknologi adalah sebagai suatu kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu prinsip tertentu dalam cara yang memungkinkan adanya suatu pengulangan. Saja dalam teknologi kita berusaha menghindari pengulangan yang kerjanya membosankan. Oke. Definisi informasi menurut McDan tahun 1999 didefinisikan bahwa informasi adalah sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Jadi sini ada aspek kemanfaatannya. Teknologi informasi atau disingkat Infotek adalah suatu studi atau peralatan elektronik terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Ini menurut Kamus Oxford tahun 1995. Jadi di sini ada konsep penyebaran, penyimpanan, dan pengolahan informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Dan juga adalah teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Menurut Huck dan Ken tahun 1996, pengertian teknologi informasi adalah perangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan Martin tahun 1956 menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perkeras, dan perlunak yang akan digunakan untuk memproses, menyimpan informasi, dan kan mencakup teknologi informasi untuk mengirim dan menyebarluaskan informasi. Jadi di sini sudah termasuk gadget. Menurut Lucas tahun 2000, pengertian teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan informasi melalui media elektronik, entah itu berupa komputer, televisi, radio. Itu sudah termasuk di dalamnya menurut Lucas. Sedangkan William dan Sawyer tahun 2003 adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau perhitungan komputer. Jadi komputer sebenarnya alat untuk menghitung. Itu pengertian sempitnya. Dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi pengertian teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Nah, sekarang alasan mengapa kita perlu teknologi informasi adalah pertama, seperti kita ketahui, kompleksitas tugas manajemen semakin kompleks. Manajer atau pemilik usaha itu tidak hanya memikirkan bagaimana memproduksi, tapi juga pikirkan bagaimana memasarkannya, di mana dipasarkan, dan segala macam, dan itu akan membutuhkan banyak informasi. Kemudian yang kedua, adanya pengaruh globalisasi. Sekarang ini seorang manajer perlu mengetahui bagaimana mendapatkan data-data secara global, karena siapa yang mengetahui informasi secara global, maka
kemungkinan untuk memenangkan pemasaran yang lebih besar. Selain itu, respon time itu harus semakin cepat, karena permintaan semakin besar, tentu saja respon pengusaha harus lebih cepat lagi menanggapi kebutuhan pasar. Selain itu, adanya tekanan persaingan bisnis, di mana semakin lama semakin banyak bisnismen yang masuk ke dalam dunia pasar. Tentu saja akan semakin kompleks persaingan. Baik, sebenarnya teknologi informasi ini terdiri atas beberapa infrastruktur ya, berinformasi. Yang pertama disebut perangkat keras atau disebut juga hardware bahasa Inggrisnya. Contohnya CPU, laptop, hard disk. Sekarang ini ada juga flash disk, monitor dan sebagainya. Jadi perangkat keras adalah segala sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia. Kemudian ada juga infrastruktur informasi yang bernama perangkat lunak atau disebut juga software. Ini adalah suatu program ini berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan sesuatu hal atau beberapa hal. Itu software. Jadi kalau software itu tidak bisa disentuh secara fisik, dan kalau hardware dapat disentuh secara fisik. Kemudian infrastruktur lainnya perlu ada jaringan dan komunikasi. Itu dapat berhubungan antara satu hardware dengan satu lain, antara satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada istilahnya basis data atau disebut juga database. Ini kumpulan data sesuatu hal, entah misalnya data pemasaran, data klien, data supplier. Nah, itulah kumpulan data. Kemudian ada informasi lain, yaitu informasi manajemen personal, yaitu data kepegawaian contohnya. Baik, selanjutnya tatapan penanganan informasi. Ini dengan menggunakan teknologi informasi, langkah awalnya adalah menciptakan suatu informasi. Jadi di sini ada identifikasi jenis informasi dibutuhkan untuk dapat menciptakan informasi. Selanjutnya memelihara saluran. Jadi bagaimana supaya jaringan informasi yang dikirim satu tempat ke lain dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tahap selanjutnya adalah transmisi selektif. Jadi pemilahan informasi mana sih yang dibutuhkan, informasi atau data sampah rasanya harus dihilangkan, dan bagaimana selanjutnya adalah penerimaan selektif. Jadi hasil dari transmisi selektif tadi diterima secara selektif, dipilah sesuai dengan kebutuhannya. Setelah dipilah, diterima, kemudian diadakan penyimpanan data dalam suatu database yang suatu saat dapat ditelusuri. Selanjutnya adalah penggunaan. Dari tahapan penanganan informasi, dari penciptaan, pemeliharaan, transmisi, penerimaan, dan penyimpanan, penelusuran hingga penggunaannya, itu diadakan evaluasi kritis dan umpan balik untuk menciptakan informasi yang lebih baik dan lebih berkualitas. Selanjutnya, komposisi informasi. Sekarang ini dibutuhkan proses transaksi yang cepat dan akurat, kapasitas penyimpanan yang besar dan akses semakin cepat, kemudian komunikasi yang cepat dan lain-lain. Tujuan teknologi informasi ini sendiri sebenarnya adalah untuk memecahkan masalah, kemudian buka kreativitas, karena dari berbagai data yang diterima suatu perusahaan mungkin ada suatu data penting yang tersembunyi di dalamnya yang bermanfaat untuk meningkatkan pemasaran. Kemudian efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Tentu saja kita tidak ingin data kita bertumpuk hingga sulit mencarinya. Tentu saja kita membutuhkan suatu teknologi informasi yang bisa mengolah dan mencari data yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien.
Prinsip teknologi informasi adalah high tech, high touch. Artinya teknologi tinggi dan mudah diperoleh. Nah, teknologi informasi bertugas merangkai tahapan penanganan informasi yang bertujuan untuk mencegah suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Sudah saya sebutkan tadi. Fungsi teknologi informasi sebenarnya adalah yang pertama menangkap atau mengcapture data di lapangan, entah data berupa video, foto, suara, ataupun teks. Selanjutnya mengolah data yang telah dikumpulkan, ditangkap, diolah sesuai kebutuhannya. Karena mungkin saja dari tangkapan tersebut terdapat banyak data sampah sehingga perlu diolah lebih dahulu untuk dihilangkan data sampah tersebut. Setelah mengolah akan dihasilkan data-data kesimpulan atau generating. Selanjutnya dalam menyimpan dalam database atau storage. Kemudian jika dibutuhkan dapat mencari kembali. Nah, selanjutnya jika diperlukan tempat lain dapat ditransmisikan. Keuntungan teknologi informasi adalah kecepatan, konsistensi atau tidak berubah. Setelah itu tepat dan masuk akal. Reliability. Nah, teknologi informasi ini digunakan berbagai bidang ya, dari akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi atau manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia, dan berbagai hal lainnya termasuk pertanian pun agribisnis. Oke. Data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, transaksi yang tidak punya makna, tidak berpengaruh langsung kepada pemakainya. Seringkali disebut sebagai data mentah ya. Jadi data terformat itu adalah data yang dalam format tertentu seperti tanggal transaksi, jam, mata uang. Kemudian teks, ada sederetan huruf, angka, simbol seperti dari artikel koran. Ini hasil capturean daripada teknologi informasi. Kemudian citra ini bisa dalam bentuk gambar, foto, X-ray ataupun tanda tangan, itu adalah citra. Kemudian ada audio ini suara, ini suara rekaman seseorang, suara binatang dan lain sebagainya. Video ini adalah data paling modern dalam bentuk gambar bergerak seperti animasi dan film. Jadi data adalah sebuah fenomena alam dalam bentuk angka, gambar, dan bentuk lain termasuk dalamnya hasil pengalaman, observasi, dan penelitian. Dan kemudian ada juga istilahnya dari data itu ada data mentah. Itu adalah data dalam istilah komputasi berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol pada pengertian lebih luas. Sedangkan informasi itu adalah data yang terstruktur merupakan hasil olahan daripada data mentah. Data mentah atau kadang disebut juga data itu adalah fakta mentah atau deskripsi dasar dari suatu hal, event atau kejadian, aktivitas dan transaksi ditangkap atau di-capture, direkam, disimpan, dan diklasifikasikan, tapi tidak diorganisasikan dengan tujuan spesifik tertentu. Contohnya adalah data saldo bank, jumlah jam bekerja dalam periode pembayaran. Dan informasi itu ada sekumpulan data atau fakta yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Contohnya jika masukkan nama-nama murid dengan nilai rata-rata, nama-nama konsumen dengan saldo bank, jumlah gaji dengan jam kerja, kita bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi berasal dari data yang akan diproses. Oke, pengetahuan ini lebih modern daripada informasi.
Pengetahuan ternyata informasi sudah diorganisasikan dan diproses untuk proyek pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Pengetahuan ini juga dapat diartikan sebagai informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau, menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisir dengan nilai yang tinggi. Oke, inilah cara pengolahan data. Ada istilahnya perkembangan awal atau organizing, pengklasifikasian atau classifying, penyusunan atau pengurutan atau sorting, penghitungan atau kalkulasi, penyimpanan atau storing, cara pengalihan kembali atau retrieving, perbanyakan atau copying, penyampaian atau distributing. Kemudian dalam teknologi informasi ada juga istilah protokol. Nah, protokol sebenarnya adalah aturan atau standar yang mengatur komunikasi dan perpindahan data antar dua atau lebih komputer. Jadi aturan main sebenarnya. Protokol dapat diterapkan dalam perang keras, perang lunak, dan kombinasi dari keduanya. Pada tingkat terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasikan bagaimana menghubung komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Contoh protokol TCP atau IP ini aturan pengiriman data untuk internet. HTTP ini untuk akses internet terutama website. Kemudian ada protokol SMTP ini untuk aturan pengiriman data email. FTP ini untuk mengunduh berkas file. Jadi pengiriman misalnya file PDF di internet itu bisa menggunakan FTP. Kemudian SIP itu satu protokol voice internet protokol. Oke, demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.